di mana dia menculik seorang perempuan selama belasan tahun dia sekap dan perempuan ini dijadikan sebagai tumbal. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita udah lama nih geng tidak membahas kasus-kasus misteri yang kejam-kejam. Nah, selama ini kita selalu membahas seputar peperangan, terus juga teori konspirasi atau sejarah-sejarah. Nah, hari ini gue bakal mengajak kalian untuk membahas sebuah kejadian yang benar-benar memilukan dan misterinya baru terungkap setelah belasan tahun. Hari ini kita akan membahas kasus seorang perempuan yang menjadi tumbal nafsu seorang dukun dan dia disekap selama 15 tahun. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini berhubungan dengan tumbal. Berbicara tentang tumbal, ini adalah sebuah hal yang sangat lumrah dan sudah sering sekali kita dengar. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia tahu apa itu tumbal dan kegunaannya. Tapi gue reminder sedikit, tumbal ini selalu digunakan sebagai alat tukar atau alat bayar apabila kita ingin bersekutu dengan alam gaib. Alias, ketika kita meminta sesuatu kepada alam gaib, maka kita harus membeli sesuatu tersebut dengan cara bayarannya adalah tumbal. Banyak perumahan-perumahan yang isinya rumah-rumah besar, gue nggak bisa sebutin daerahnya ya, isinya rumah-rumah besar dan orangnya jarang berkomunikasi dan jarang bersosialisasi. Ditemukan, ini beberapa kali kejadiannya, ditemukan ternyata mereka melakukan praktik pesugihan. Padahal letak rumah mereka itu tepat berada di tengah-tengah kota dan di lingkungan komplek yang kaya. Bahkan ada suatu kejadian dulu, ya mungkin datanya gue nggak bisa tampilin, takutnya nanti kalian tahu alamatnya di mana. Jadi kejadiannya itu rumahnya gede banget, orangnya tajir gitu ya. Namun tiba-tiba datanglah pihak kepolisian rame banget memasang polis lain. Ternyata sudah berjejer 7 orang mayat di rumah mewah tersebut. Yang mana 7 orang mayat tersebut adalah korban daripada pesugihan. Yang mana mereka yang mati ini adalah tumbal. Nah, itu sering sekali terjadi. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita. Tumbal dijadikan sebagai alat tukar karena seseorang melakukan perjanjian dengan alam gaib, yaitu bangsa jin. Bangsa jin ini meminta sesuatu yang hidup, bernyawa, serta berdarah. Kebanyakan dari orang, kalau tingkatan persugihannya atau tingkatan perjanjian bersama jinnya itu masih level menengah ke bawah begitu ya, biasanya bangsa gaib ini akan meminta tumbal berupa hewan. Tapi kalau levelnya udah tinggi banget, dia akan meminta nyawa seorang manusia sebagai tumbalnya. Pembahasan kita hari ini akan berfokus kepada seseorang yang berprofesi sebagai dukun, di mana dia menculik seorang perempuan selama belasan tahun dia sekap dan perempuan ini dijadikan sebagai tumbal. Nama perempuan yang disekap ini adalah Hasni, umurnya 28 tahun. Dia disekap oleh seseorang yang berprofesi sebagai dukun tersebut. Ini merupakan kejadian nyata, kisah nyata yang terjadi di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Toli-Toli, Desa Bujagan. Dukun tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang memiliki kemampuan lebih alias paranormal. Nah, dia biasanya dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengobati, menerawang, serta sebagai peramal. Nama dukun ini dipanggil atau lebih dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan nama Tete Jago. Dia ini berumur 83 tahun. Ya berarti sudah benar-benar lanjut usia gitu ya, berarti udah rentan gitu. Korban yang bernama Hasni berusia 28 tahun telah disekap oleh Tete Jago ini selama 15 tahun di dalam kerangkeng yang terletak di belakang rumahnya. Hasni ini pertama kali diculik oleh Tete Jago ini di umur 13 tahun. Ada hal lucu nih ya geng yang terjadi di sini. Pihak keluarga Hasni ini tidak mengetahui Hasni ini kemana. Sampai akhirnya mereka percaya kalau Hasni sudah meninggal karena tidak pernah balik atau tidak pernah pulang selama belasan tahun. Namun, keluarga ini masih penasaran kalau memang anaknya meninggal, itu dengan cara apa? Di mana makamnya? Di mana letak mayatnya? Sampai akhirnya orang yang mereka percaya untuk bisa membantu mereka menemukan lokasi Hasni itu adalah dukun yang bernama Tete Jago ini. Padahal
si pelaku adalah Tete Jago sendiri. Di dalam kasus ini, Tete Jago ini mau membantu keluarganya Hasni. Ketika keluarga Hasni datang ke Tete Jago, mereka bertanya, kira-kira anak saya di mana? Kira-kira masih hidup? Kira-kira kalau memang dia sudah meninggal, di manakah jasadnya? Tete Jago itu menjawab, Hasni sudah tidak ada. Hasni sudah pergi sangat jauh, yang bahkan kalian tidak akan mampu menggapai atau menjangkaunya. Dikarenakan Tete Jago ini adalah orang paling dipercaya di kampung itu, dianggap paling sakti, keluarga Hasni ini akhirnya percaya-percaya aja. Walaupun dalam firasat mereka, anak mereka ini dekat dan belum meninggal dunia. Kalau menurut keterangan Tete Jago juga dikatakan anaknya masih hidup tapi ada di posisi yang sangat jauh. Namun sebagian daripada keluarga Hasni menganggap ya Hasni ini sudah meninggal. Karena memang nggak mungkin selama belasan tahun kalau dia nyasar atau kemana gitu, pastilah suatu hari akan kembali. Tapi ini udah belasan tahun tidak ada kabar sama sekali. Jadi dianggap sudah meninggal. Dalam praktek perdukunannya, si Tete Jago ini dikenal bisa melayani pengobatan tradisional. Dan itu terbukti dia bisa menyembuhkan beberapa orang di desa tersebut. Entah itu memang benar-benar sembuh atau hanya sugesti gitu ya. Ini gue juga gak paham. Mungkin buat kalian yang tahu cerita ini dan tinggal di pemukiman yang dekat dengan si Tete Jago ini, kalian pernah dengar beritanya, kalian boleh sharing atau meninggalkan komentar di bawah. Biar kita juga tahu gitu ya apa yang terjadi sebenarnya. Tete Jago ini bahkan didatangi oleh warga sekitar itu hampir setiap hari. Bukan hanya untuk berobat. Bahkan mereka menjadikan Tete Jago ini sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam hal perjodohan dan percintaan. Bahkan sampai dijadikan guru spiritual. Benar-benar orang ini dianggap suci banget gitu sama orang sekitar. Namun sebaliknya, Tete Jago ini juga pintar dalam memberi solusi. Ketika dia menyampaikan solusi kepada orang-orang atau kepada pasiennya, si pasien ini percaya dan sangat yakin karena memang pintar banget ngomongnya. Jadi tidak heran ya, ketika keluarga Hasni bertanya kepada Tete Jago ini, mereka percaya apapun yang diucapkan oleh si Tete Jago. Nah, ditambah lagi nih geng ya, hal yang membuat si keluarga ini percaya dan tidak menaruh curiga kepada si Tete Jago, sebenarnya keluarga Hasni ini masih punya hubungan saudara dengan si Tete Jago ini. Ternyata kakak kandung dari si Hasni yang diculik selama 15 tahun oleh Tete Jago itu merupakan menantu dari si Tete Jago ini. Jadi mereka ini sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Nah, di dalam kisahnya ternyata tujuan daripada Tete Jago ini menculik Hasni itu benar-benar untuk tumbal perjanjian dengan jin. Selama penculikan, selama 15 tahun, Tete Jago ini menaruh atau menempatkan si Hasni ini di belakang rumahnya di sela batu-batu. Disitulah dia membuat sebuah kurungan. Dan Hasni ini tidak hanya sekedar dikurung. Dia setiap malam akan dibawa ke sebuah saung. Di sanalah dia akan mempraktekkan ilmu perdukunannya yang bersekutu dengan jin. Yang dimana Hasni ini sebagai tumbal. Namun penderitaan Hasni gak cuma sampai di situ geng. Selama 15 tahun berturut-turut, Hasni ini selalu disetubuhi oleh Tete Jago. Namun, dalam keterangan Tete Jago, yang sebenarnya menyetubuhi Hasni itu bukan si Tete Jago. Karena menurut Tete Jago, Hasni ini diberikan kepada jin yang bernama Jin Amrin. Jin Amrin ini adalah sahabat daripada Tete Jago yang mampu memberikan ilmu serta memberikan harta duniawi kepada Tete Jago. Nah, Tete Jago sebagai tumbalnya memberikan Hasni kepada Amrin untuk dikawinkan. Nah, maka dari itu setiap malam Tete Jago ini menyetubuhi si Hasni, itu katanya karena Tete Jago ini menjadi perantara daripada Jin Amrin tersebut. Dengan kata lain, Jin Amrin ini merasuki tubuh Tete Jago dan Tete Jago melakukan hubungan badan dengan Hasni. Itu aneh banget. Sebelum matahari terbit, selesai melakukan hubungan badan, Hasni ini kembali dibawa ke sebuah batu tempat kurungannya. Nah, batu ini mirip seperti gua. Jadi letaknya itu 100 meter dari rumahnya si Tete Jago ini, tepat di belakang rumahnya. Dan dia selalu mengancam Hasni untuk tidak keluar dari gua tersebut. Karena yang dikatakan oleh Tete Jago, apabila dia keluar maka dia akan mati. Karena dia selalu diawasi oleh jin di tempat tersebut. Perlu kalian ketahui juga ya geng ya, dukun yang satu ini, dia adalah keturunan Bugis Gorontalo. Dia terlahir beragama Islam, tapi dia tidak pernah sholat. Namun yang cukup menjadi pertanyaan gue adalah dia selalu menggunakan mantra yang diawali dengan kalimah Bismillah.
Dan mantra-mantra ini sering sekali dia ucapkan sebelum melakukan hubungan badan dengan Hasni. Ternyata setelah diusut lagi nih geng ya, ini agak sedikit aneh juga. Semacam praktik cuci otak. Hasni itu diperdaya oleh dukun ini dengan sebuah foto pemuda tampan. Selama 15 tahun disetubuhi oleh sang dukun, Hasni ini dijanjikan oleh sang dukun yaitu Tete Jago akan dikawinkan dengan Amrin, yang mana Amrin ini adalah jin, sosok jin yang ada di foto tersebut. Jadi dia memberi sugesti kepada Hasni bahwasannya cowok tampan yang ada di foto tersebut adalah calon suaminya nanti. Ketika dia menyetubuhi Hasni ini, dia meminta Hasni untuk membayangkan wajah daripada si pria tampan ini. Jadi gila, ini praktek cuci otak yang menurut gue sangat menjijikan. Dan bahkan ya, pria di dalam foto tersebut tidak diketahui siapa orangnya. Jadi itu benar-benar hanya digunakan untuk memperdaya si Hasni ini. Lalu ada yang lebih mengejutkan. Tete Jago ini memiliki seorang istri yang bernama Ratni. Kabarnya Ratni ini ternyata mengetahui dan menyaksikan langsung selama 15 tahun sang suami menyetubuhi Hasni. Di saat itu Ratni ini tidak berpikir yang macam-macam. Dia hanya menganggap Tete Jago suaminya melakukan persetubuhan dengan Hasni itu adalah bagian daripada ritual untuk menambah kesaktian ilmu perdukunannya. Dan selama itu terjadi, istrinya ini hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, memang bener ya, ternyata apa ya, di dunia dukun tuh banyak yang meragukan ya. Kalau nggak cabul ya tukang kibul gitu ya. Ya termasuk kayak Tete Jago ini. Ada hal yang lebih kejam. Dalam melakukan hubungan badan, ternyata sudah 6 kali Hasni ini mengalami kehamilan. Dan setiap kali anaknya lahir, itu langsung dibunuh oleh Tete Jago dan dijadikan sebagai tumbal. Hal ini terbukti dari ditemukannya tengkorak anak kecil atau tengkorak bayi di sekitar rumah Tete Jago. Selama 15 tahun itu, benar-benar Hasni ini seperti orang yang linglung. Dia tidak sadar kalau dia di posisi sedang diculik. Dia tidak sadar kalau dia sedang diperdaya dan dimanfaatkan. Sampai akhirnya dia berumur 28 tahun. Barulah Hasni ini ditemukan. Kronologi penemuan Hasni ini juga sedikit terbilang menyedihkan gitu ya. Ini terjadi pada Minggu 5 Agustus tahun 2018. Ditemukan oleh warga yang melaporkan kepada pihak kepolisian, di mana warga melihat ada sebuah bangunan batu yang mana ini mirip seperti gua dan ternyata ada seseorang di dalamnya. Pihak warga langsung melaporkan kepada kepolisian setempat dan dibantu oleh pihak kepolisian, mereka akhirnya menyelamatkan Hasni dari tempat pengurungan tersebut. Gua tersebut tidak lebar, tidak besar. Benar-benar sempit, ukurannya 1,5 meter kali 1,5 meter. Bayangin tuh, selama 15 tahun seorang anak perempuan hidup di sana. Penemuan Hasni ini sendiri itu awalnya dikira adalah sosok hantu. Karena ada seorang warga yang merasa ketakutan melihat adanya sosok perempuan yang mengintip dari balik batu. Nah, kejadian ini tidak hanya sekali. Beberapa kali warga di sana itu mengalami kejadian yang sama, yaitu mereka seperti dilihat atau diintip oleh sosok perempuan dari celah-celah batu. Nah, pada awalnya para warga ini merasa ketakutan. Namun, karena sudah terlalu sering dan sudah sangat banyak warga yang mengetahui, akhirnya dilaporkanlah kepada polisi. Dan betapa kagetnya, ketika perempuan tersebut dijemput, dia mengaku namanya adalah Hasni, seorang perempuan di desa tersebut yang sudah hilang selama 15 tahun. Di saat Hasni ini diajak oleh warga untuk pulang dan agar dirawat oleh warga gitu ya, Hasni ini dalam kondisi sedang tiduran. Dia benar-benar seperti orang linglung, orang bingung, kayak kurang waras gitu. Dan posisinya dia sedang telanjang bulat di dalam batu tersebut. Ketika warga akan membawa bersama petugas gitu ya, Hasni ini berkali-kali minta dikembalikan ke dalam celah batu tersebut. Karena mungkin dia sudah terbiasa di tempat itu. Dan sudah didoktrin atau di brainwash kalau tempat itu adalah tempat dia atau habitatnya dia. Dan dia juga beberapa kali sempat menyebutkan kalau ada sosok jin yang menjaga dia, yang dimana jin tersebut tidak menginginkan Hasni ini keluar dari gua tersebut, geng. Alhasil, warga yang bekerja sama dengan petugas memaksa Hasni untuk tetap keluar dan dirawat. Yang ironi banget nih, geng ya, sebenarnya posisi rumah Tete Jago ini
itu hanya berselang 3 rumah dengan rumah orang tua Hasni. Dan mereka bisa tidak tahu kalau Hasni selama 15 tahun ada di belakang rumahnya Tete Jago ini. Nah, akhirnya pihak kepolisian menangkap Tete Jago berserta dengan istrinya, yang dimana status mereka langsung jadi tersangka. Mereka langsung dikenai pasal pelecehan seksual serta perlindungan anak. Namun yang bikin sedih banget adalah kondisi Hasni ini. Dia mengalami gangguan fisik serta gangguan jiwa. Karena seorang korban pemerkosaan biasanya akan mengalami stres pasca trauma. Dan bahkan mereka biasanya akan menyalahkan diri sendiri, akan jijik dengan diri sendiri, dan selalu menganggap diri mereka itu lebih rendah daripada orang lain. Dan untuk menyembuhkan rasa trauma daripada Hasni ini benar-benar nggak mudah, karena dia mengalami pemerkosaan sejak dia kecil selama bertahun-tahun. Dan pemerintah daerah wajib untuk membantu korban seperti Hasni ini. Karena bayangin aja geng, dari umur 13 tahun sampai umur 28 tahun barulah dia terbebas dari yang namanya jerat pemerkosaan sekaligus penculikan. Nah itu dia tadi geng, kisah dari Hasni yang disekap selama 15 tahun oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang bernama Tete Jago. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan mudah terpercaya dengan dunia perdukunan. Jangan mudah terperdaya dengan dukun-dukun cabul gitu ya. Dan juga buat para orang tua kalau memiliki anak yang masih di bawah umur kayak gini kan, kayak Hasni gitu ya, lebih harus waspada dan lebih hati-hati lagi. Karena penculikan atau kejahatan bisa terjadi kapanpun ketika orang tuanya lengah.